Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ikhwatal iman, hafizakumullahu jami'an. Jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak yang tak terhitung jumlahnya, karena Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja yang ada pada diri Anda dari kenikmatan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan, panutan dan idola umat Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah manusia yang telah terjamin masuk surga. Beliau adalah manusia yang terjaga dari berbuat maksiat, ma'sum istilahnya, dan beliau juga adalah manusia yang telah diampuni dosa-dosanya. Namun demikian, beliau SAW mensyukuri itu semuanya dengan cara terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Dikisahkan dalam sirah Nabi SAW, beliau ketika sakit pun dan sudah mendelegasikan tugas untuk menjadi imam kepada Abu Bakar, tapi beliau mengupayakan untuk keluar rumah dan mendatangi para sahabat yang sedang mendirikan sholat berjamaah. Lalu kemudian diketahui oleh para sahabat, dan para sahabat mulai melihat, dan Abu Bakar pun merasa kedatangan beliau SAW. Beliau ingin mundur, tapi Rasulullah SAW memberikan kode untuk beliau melanjutkan sebagai imam sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sangat bahagia sekali kita Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, inayah dan taufik, petunjuk, bisa dibangunkan di subuh hari ini dan menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Yang ini nikmat hanya Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang-orang pilihan. Kepada orang-orang pilihan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqida asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'uqadin." Lanjutannya, "Yadribu kulla 'uqdatin 'alaika laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dzakara Allah in halat 'uqdatun fa in tawadda'a in halat 'uqdatun fa in shalla in halat 'uqdatun fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kasana." Yang artinya, setan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu membuat tiga ikatan
3 buhul, 3 simpul, 3 ikatan, 4 di tengkuk, ya, di tengkuk di belakang leher atau leher bagian belakang. Salah seorang dari kalian idza nama, ketika tidur. Ketika dia tidur. Jadi ketika kita tidur, itu setan dia mulai beraksi gitu. Ya. Pasang 3 ikatan di belakang tengkuk. Di setiap kita dipasang 3 ikatan tersebut. Tahu dari mana Ustaz? Hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahyu. Ya. In huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Dan beliau tidak mengetahui seperti ini kecuali Allah yang memberitahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di setiap ikatan setan akan mengatakan lailun tawilun farqud, malam masih panjang, farqud, lanjut tidur. Lailun tawilun, lailun yang malam, tawil panjang, farqud, tidur. Malam masih panjang, lanjut tidur, tarik lagi selimutnya, pasang lagi bantal gulingnya. Itu setan. Nah, tidurlah, malam masih panjang. Matahari belum terbit. Apa yang juga subuh keluar, gelap, dingin, gerimis. Ini spring bed enak, AC, bantal empuk. Bangun nanti agak terangan sambil minum kopi, mantap. Ya, itu setan. Setan itu Pak, anak buahnya iblis. Jadi setan itu ada dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ya. Setan itu dari bahasa Arab artinya syatuna, yang artinya itu usil, suka mengganggu. Oke, di akhir surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Setan itu ada dari jin, ada dari manusia. Ya. Suka mengganggu, suka iseng, suka usil, suka menyesatkan manusia. Nah, itu dari kalangan manusia juga ada setan-setan tersebut. Ada setan-setan tersebut. Dan kita berlindung kepada Allah dari setan yang dari 2 golongan tersebut. Dari setan 2 golongan, jin dan manusia. Itu setan seperti itu. Dan mereka ulet. Jadi kan iblis dari dulu sudah dikabulkan permohonannya. Apa permohonannya iblis? Ditangguhkan kematiannya. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Di sini para ulama berikan pelajaran. Iblis saja yang sudah diusir dari surga, mohon sama Allah, Allah kabulkan. Masa kita enggak? Atau kenapa kita harus berkecil hati untuk meminta kepada Allah? Apakah kita lebih parah daripada iblis? Enggak, iblis lebih parah. Tapi ada yang lebih parah daripada iblis, Pak. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu luar biasa, Pak. Lewat batasnya. Mengaku Tuhan, iblis saja kaget mungkin. Ini orang ngalahin saya gitu ya. Iblis itu mungkin kaget, mungkin. Fir'aun mengaku Tuhan, iblis itu masih mohon sama Allah. La'ubiyannahum ajma'in, tambahkan saya punya hidup, saya akan sesatkan semuanya mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, kata iblis. Maka dari dulu sampai sekarang iblis sudah punya tugas pokok dan fungsi cara menyesatkan manusia, dan sudah punya bala tentara. Iblis itu paling senang kalau pasukannya
bisa memisahkan rumah tangga, membuat cerai suami dan istri. Datang laporan itu, kalau zaman sekarang mau ketemu iblis itu mungkin udah red carpet disiapkan, disanjung, di trompet mungkin ya, udah disiapkan karpet merah. Itu luar biasa ya. Dan masing-masing kita, iblis ada utus pasukan-pasukannya yang udah pantau kita dari lama. Ini orang dia lemah di sini, terus digoda di sini. Ya, misalkan contoh sederhananya ada perintah Allah yang harus kita jalankan, ada larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Ada orang yang untuk menjalankan perintah Allah luar biasa semangat, tapi untuk meninggalkan larangan Allah dia agak berat. Iblis goda dia dari situ, goda dia dari situ. Ada orang yang sesuatu yang haram yang sudah jelas dia gak bangun, tapi ada yang masih samar-samar 50-50 ya, ini bisa jadi halal, bisa jadi haram. Itu dia mudah sekali gitu menggampangkan untuk mengambilnya. Ini barang siapa ya? Halal insya Allah, ini udah lama nih gak ada yang ngambil misalkan ya. Nah, iblis masuk ke situ. Ada orang-orang yang Masya Allah mudahkan dia bisa jaga pandangan, tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Tapi kalau dengar yang haram, wah dia masih lanjut. Iblis di situ dia. Ini iblis dengan bala tentaranya itu udah apa namanya, memetakan manusia itu, udah dipetakan sebenarnya. Ada orang yang baik di luar tapi di rumah jadi preman, maaf dalam tanda kutip, sama istri dan anak-anaknya. Setan kejar dia di situ, tukang dia di situ. Itu mereka sudah punya tupoksi semuanya. Dan ini tugas, salah satu tugas setan adalah ada yang tugasnya itu manusia tidur, dia ikat 3 ikatan di belakang tengkuknya. 3 ikatan, 3 simpul, sambil dia sampaikan lailun tawilun, kharbut malam masih panjang. Itu aja. Teruslah bermimpi gitu ya. Jangan bangun dari mimpimu, karena dunia ini berat. Tidur saja gitu. Mungkin seperti itu. Lalu lanjutan hadisnya, jika ia bangun dari tidur tersebut, fa in istayqadha, jika dia bangun dari tidur tersebut, wa dzakarallaha, kemudian atau lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa doa bangun tidur lah? Alhamdulillahilladzi at'amani, itu doa harus makan ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu zikirnya, Pak. Dan Masya Allah kita patut bersyukur atas nikmat Islam ini, Pak. Semua diajarkan zikir-zikir. Dan itu agama lain tidak punya. Dan mereka iri dengan itu. Disebutkan dalam hadis, orang Yahudi itu iri dengan amin. Amin kan doa, ya Allah kabulkanlah. Dan mereka iri dengan salam kita, assalamualaikum. Itu kan doa juga. Menunjukkan kita cinta dengan saudara kita, didoakan makanya semoga keselamatan untuk dirimu. Mereka ini disebutkan dalam hadis seperti itu. Maka alhamdulillah kita patut syukuri, karena orang-orang ada yang ketika ketemu tuh ada yang tepuk tangan, ada yang gini-gini dan seterusnya, banyak gaya. Ada yang hai bro gitu ya, macam-macam ya, macam-macam gaya-gayanya. Dan itu semuanya nihil dari nilai-nilai. Salam nilai-nilainya banyak.
Dan kita alhamdulillah ketika melihat sesuatu yang kita takjub seperti itu, kita bilang Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau mereka, wow, amazing gitu, itu nggak ada nilainya. Amazing nggak ada nilainya. Mantap banget, itu nggak ada nilainya. Kita bangun dari tidur, kita baca doa Alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur bisa bangun tidur. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita ba'da amatana, setelah Allah matikan kita. Ini kita para ulama, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Kita tidur itu kita mati kan? Makanya doanya seperti itu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah tadi Allah matikan kita. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah kita semuanya kembali. Dan dalam surah Az-Zumar disebutkan seperti itu, bahwa ketika manusia tidur itu ruh semuanya berada pada Allah Subhanahu wa taala. Idza amsakaha, kalau Allah Subhanahu wa taala tahan, tidak balikkan itu ruh, meninggal dia. Ada juga hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala yursilu ukhra, kirim lagi itu ruh hingga masuk ke dalam jasadnya, tubuhnya. Jadi tidur itu kematian, Pak. Jadi setiap hari kita sudah mati. Latihan mati. Ketika bangun kita baca doa tersebut, alhamdulillah, ya Allah kita masih diberi umur panjang, bisa ibadah. Karena apalah artinya umur panjang tapi tidak ibadah. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling cerdas? Orang yang paling cerdas, orang yang paling beruntung adalah orang yang diberikan usia panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalnya bagus. Itu orang yang paling beruntung, lagi cerdas. Dia bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika dia bangun tidur dan baca zikir tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, in halat uqdatun, satu ikatan lepas. Satu ikatan lepas. Masih ada berapa ikatan? 2. Tapi kalau dia lihat jam lagi, masih jam 4.30 belum azan, dia tarik lagi selimut. Ikatan yang baru saja lepas tersebut tersimpul lagi, kuat lagi dia terikat. Baik, lanjutan hadisnya. Kemudian jika dia berwudu, fa in tawadda, jika dia berwudu, in halat uqdatun. Jika dia berwudu, maka lepaslah satu ikatan lagi. Dia bangun tidur, dia berzikir, kemudian dia berwudu, lepas berapa ikatan? 2 ikatan lepas. Habis wudu, kalau dia naik kasur lagi, terikat lagi tiga-tiganya. Terikat lagi. Kemudian fa in shalla, jika dia mengerjakan salat, in halat uqdatun, lepas lagi ikatan terakhir. 3 ikatan. Ikatan pertama akan lepas ketika dia bangun lalu berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ikatan kedua lepas ketika dia berwudu. Ikatan ketiga lepas ketika dia pergi melaksanakan sholat. Bagaimana di pagi harinya kaum muslimin yang lepas 3 ikatan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Maka di pagi harinya orang yang 3 ikatan tersebut terlepas, di pagi harinya dia akan menjadi orang yang nasyitan, rajin, bersemangat, bergairah. Ya. Penuh gairah untuk menjalani hidupnya. Thayyiban nafsi, jiwanya itu baik, dia bergembira, lapang dadanya.
yang sabdakan Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah, semoga kita termasuk dari hamba-hamba tersebut yang siap, semangat, bergairah untuk menjalani hari. Karena 3 ikatan tersebut telah lepas. 3 ikatan tersebut telah lepas. Dan dalam sholat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang paling luar biasa yang sering kita baca dalam sholat adalah ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita baca itu dalam sehari semalam? Sholat 5 waktu aja itu sudah 17 kali kita baca Al-Fatihah. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pak, itu berarti belum ada di jalan yang lurus kan? Sehingga tidak terus. Teman-teman dan muslim itu seperti itu. Katanya orang Islam masuk surga berada di jalan yang benar, tapi kalau setiap sholat minta terus jalan yang lurus, masih tersesat kan? Ihdinas siratal mustaqim itu maknanya dalam sekali dijelaskan oleh ulama. Ihdinas siratal mustaqim itu setidaknya memiliki 3 makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus saat kami masih di dalam kubangan maksiat dan tersesat. Iya, kita sudah muslim. Ya, seperti pertanyaan tadi malam. Muslim, tapi Islam itu apa? Tidak tahu, akhirnya tidak menjalankannya. Itu makna yang pertama. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya apa? Ya Allah, ketika kami dalam keadaan tersesat, berikanlah arahan. Kembalikanlah kami ke trek yang benar kembali. Ke jalan yang benar kembali. Makna yang kedua, ya Allah, jikalau kami sudah berada di atas jalan yang lurus, mohon berikanlah kami keistiqomahan untuk bisa berada di atas jalan yang lurus tersebut. Karena gini Pak, menjaga sesuatu itu lebih berat daripada menggapai sesuatu. Ya. Menggapai sesuatu itu lebih mudah daripada menjaganya. Betul atau tidak? Lebih sulit menjaga. Kita ketika melihat ada perempuan salihah cantik, dikejar itu, biarpun bapaknya bengis. Kemana-mana bawa mantel misalnya, mesti dikejar itu. Salihah cantik, pasti dikejar. Berupaya dia. Lebih dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika sudah dapat, menjaganya ya Allah. Ya, menjaganya untuk dia tetap salihah, ya, cantik luar dalam, dan pasti laki-laki menginginkan yang cantik di dalam, karena cantik di luar itu tergantung usia, dia termakan oleh waktu. Satu, kedua, apalah artinya cantik, tapi kalau dalamnya tidak cantik, pening kepala. Mau pulang, pening kepala itu. Tidak ada sakinah mawaddah warahmah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah sudah kasih hidayah, menjaganya ini yang luar biasa. Kiri kanan banyak sekali syaitan. Itu makna yang kedua. Ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan jikalau kami sudah berada di atas jalan yang lurus. Makna yang ketiga, ya Allah, jikalau kami sudah berada di atas jalan yang lurus, bukakanlah untuk kami pintu-pintu kebaikan yang belum kami ketahui. Itu 3 makna yang sangat dalam dari ihdinas siratal mustaqim.
Yang ini menunjukkan bahwasanya nikmat hidayah itu mahal. Makanya harus kita minta terus sama Allah, karena Allah dialah yang memberikan hidayah kepada hamba-hambanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkan orang yang dapat hidayah. Dan kalau Allah sudah menyesatkan hamba-hambanya, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah meskipun Rasulullah SAW. Buktinya kemarin Abu Lahab, ya kan? Kita bahas Abu Thalib itu kurang dekat makna seperti itu. Tapi namanya hidayah karena Allah, tak bisa. Nah, maka orang yang sudah terlepas 3 ikatan tersebut, dengan dia bangun tidur, baca zikir, berwudu, lalu sholat subuh berjamaah, maka dia akan menjadi pribadi yang penuh semangat, bergairah, dan hatinya itu nyaman dan tentram untuk menjalankan aktivitasnya di pagi hari tersebut. Wa'illa, jika tidak seperti itu, alias di pagi harinya masih ada satu ikatan pun, maka dia akan menjadi pribadi yang khabithun nafsi, tidak ceria, kaslan, malas. Tidak ceria, kaslan, malas. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kita di pagi hari ini. Allah bangunkan kita, roh itu dikembalikan kepada kita. Alhamdulillah. Ya Allah, hutang masih ada saya ya Allah. Alhamdulillah. Engkau kembalikan lagi roh ini supaya hutang. Misalkan seperti itu. Karena urusan hutang ini pelik. Sebanyak apapun amal ibadahnya, kalau dia punya hutang belum selesai, dipending dia itu. Ditunda penghitungan amalannya. Yang harusnya mungkin dia masuk surga, ditunda dulu. Makanya membayar hutang itu wajib. Dan kalau kita punya kelebihan harta tapi menunda-nunda bayar hutang, itu jatuhnya zalim. Mutlul ghaniyya dzulmun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunda-nunda bayar hutang bagi orang yang memiliki itu adalah bentuk kezaliman. Ustaz, tapi teman saya bilang gampang aja itu nanti. Iya, kalau kita sudah di akhirat tidak ada cerita gampang itu. Dia minta pahala kamu nanti. Transfer pahala itu nanti di akhirat. Kalau dia sudah tidak punya pahala lagi, dosa si orang yang menghutang tersebut ditransfer. Wah, itu jadi bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, Pak. Jadi Islam itu mengajarkan jangan berhutang kecuali mepet betul. Nabi SAW berhutang. Tapi berhutangnya itu untuk makan. Berhutang sama orang Yahudi, menggadaikan baju perangnya untuk orang Yahudi, berhutang. Berhutang itu boleh. Tapi kalau sudah mepet betul, karena urusan hutang ini Pak luar biasa, dia akan menunda. Yang harusnya dia cepat prosesnya ditunda. Karena dia masih ada urusan belum selesai. Makanya ya kan, salah satu hal yang harus disampaikan kepada jamaah yang hadir di sholat jenazah adalah siapa yang memiliki hutang kepada si fulan yang telah meninggal ini agar menghubungi pihak keluarganya. Dibayar dari mana? Dari warisannya. Jadi warisan beliau itu sebelum dibagi itu ditunaikan dulu hak beliau, kain kafannya itu dari harta warisan, hutangnya itu dari harta warisan. Jangan, mohon maaf, jadi anak-anak yang durhaka. Giliran satu warisan luar biasa cepat, soal pertama, tapi giliran bayarin hutang, sorong-sorongan, kamu aja lagi. Enggak. Kita sudah bahas tadi malam ya. Kalau masih punya orang tua itu surga dan pintu tercepat untuk dikabulkan doa, akses tercepat. Sebab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pagi harinya kalau tidak seperti itu, tidak ceria, jadi orang malas. Malas itu baik atau buruk Pak? Buruk. Nabi SAW saja berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas.
Tidak ada cerita Rasulullah SAW malas. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab." Kalau engkau telah selesai dari satu pekerjaan, maka beralihlah ke pekerjaan yang lain. Maka alhamdulillah Islam ini memberikan kepada kita amal ibadah yang sangat banyak. Kok alhamdulillah Ustaz, bukannya berat? Alhamdulillah Pak. Karena dengan amal ibadah yang banyak tersebut kita bisa menyesuaikan diri. Karena Allah tahu, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu. Ada orang-orang yang tidak kuat untuk puasa sunnah, tapi kuat untuk baca Quran. Ada. Ini kita berbicara yang wajib ya. Kita berbicara amalan yang sunnah. Kalau yang wajib, tidak ada tolerir. Semua kita harus jalankan. Tapi di balik amal ibadah yang wajib tersebut kan ada apa? Ada ibadah sunnah. Sholat wajib. Ada sholat sunnah, ada banyak. Puasa wajib Ramadan, ada puasa sunnah, banyak, Senin Kamis dan seterusnya. Zakat wajib, zakat fitrah. Ada yang sifatnya sunnah, ada sedekah, infak. Haji wajib, ada yang sunnah, iya, umrah. Para ulama jelaskan apa fungsinya amalan-amalan sunnah. Salah satunya adalah untuk melengkapi kekurangan yang ada di amalan wajib. Kedua, sebagai penyempurna, penambal hal-hal yang kurang di amal ibadah sholat atau wajib. Dan itu masuk akal, Pak. Di dalam bangku pendidikan itu kan selain ujian akhir ada ujian mid semester, ada ujian harian, ya, ada tugas-tugas. Banyak, iya banyak. Tapi alhamdulillah itu membantu. Tidak bisa dibayangkan kuliah 4 tahun misalkan atau belajar 6 tahun SD, ujiannya di akhir dan yang diujikan pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Peluang tidak lulusnya besar. Karena buku sebanyak PJJ kita baca, kita ulangi, kita awalkan untuk ujian. Peluang tidak lolos dan tidak lulus sangat besar. Maka ada ujian harian dan seterusnya. Di Islam juga seperti itu. Jadi logika, sangat logika sederhana ya. Allah menjelaskan seperti itu. Kalau berpangku tangan dengan amalan yang wajib saja, kita tahu kualitas ibadah wajib kita sangat kurang. Apa itu yang kita mau banggakan di hadapan Allah? Makanya ada amalan-amalan sunnah terus. Allah berikan banyak amal ibadah menyesuaikan. Ada ibadah sedekah. Tapi gak punya duit bisa sedekah dengan senyum. Senyum itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Salat duha 2 rakaat itu sedekah yang mewakili sedekahnya 360 persendian. Tasbih sedekah, takbir sedekah, membantu orang lain sedekah. Karena sedekah itu dari kata sodaqah yang artinya bukti kebenaran imannya, biar rela berkorban untuk orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan berkaitan dengan sholat subuh ini, Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masyaina fil dhulami, basyiril masyaina ila al-masajid fil dhulami, bin nurid tami yaumil qiyamah." Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di kegelapan dengan cahaya yang terang benderang kelak pada hari kiamat. Berarti kita nggak usah tinggal di tempat yang banyak lampunya, Ustaz. Enggak juga. Kita tinggal di sini aja, Ustaz. Ya alhamdulillah. Jadi kita kalau pakai motor nggak usah jalan lampunya, Ustaz. Enggak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya waktu gelap itu adalah subuh, isya, seperti itu.
Itu kata Nabi SAW, berikan kabar gembira kepada mereka yang gelap gulita jalan ke masjid untuk melaksanakan sholat, bahwa kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Luar biasa. Sebagai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat subuh ini luar biasa, banyak sekali utamanya. Pertama, sholat subuh ini dihadiri oleh para malaikat. Jadi subuh itu momen tukar shift antara malaikat yang tugas malam sama malaikat yang tugas siang. Tukar shift itu. Kita tahu dari mana tukar shift? Ada jadwalnya kan? Rasul yang sabdakan tukar shift 2 kali. Ya, menjelang pagi dan menjelang malam. Itu tukar shift. Tukar shift. Dan disampaikan dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para malaikat dan Allah Maha mengetahui. Bukan berarti Allah bertanya kepada para malaikat kalau tidak mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ditanya, bagaimana engkau kaifa taraka ibadi? Bagaimana engkau meninggalkan hamba-hambamu di dunia? Jadi kan enak Pak, ketika malaikat berikan laporan, saya tinggalkan si fulan dalam keadaan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu luar biasa Pak. Itu laporan kepada Allah. Coba ketika kita misalkan di buku ini ya, pastikan ada inspeksi ya dari atasannya di pusat seperti itu. Dan itu di mana-mana ada. Ketika dia dapati kita adalah orang yang luar biasa dalam kerjanya, kemudian dilaporkan ke atasan, simpulan kerjanya mantap. Itu kita bangga atau tidak Pak? Bangga Pak. Orang nomor 1 di perusahaan mendapatkan laporan tersebut bahwasanya kita adalah orang yang luar biasa dalam bekerja, amanah, jujur, jalankan tugas, disiplin. Bangga kita Pak. Ini bagaimana dengan pencipta bos tersebut dan pencipta seluruh manusia? Luar biasa bahagia Pak. Dan itu Allah Maha mengetahui. Tapi Allah bertanya seperti itu ingin menyampaikan bahwasanya kita ini senantiasa dipantau oleh Allah. Ya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan ditanya pula ini. Senang kita Pak. Makanya sholat subuh itu berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Dia bacaannya lebih panjang. Jadi ada tuntunannya, ya. Dalam melaksanakan sholat lima waktu itu ada tuntunannya sebenarnya. Kalau sholat subuh, surat-surat yang dibaca adalah, kata para ulama itu, at-tiwal al-mufassal. At-tiwal al-mufassal itu setiap mazhab beda-beda ya. Yang jelas, at-tiwal al-mufassal itu adalah mulai dari surat Al-Hujurat sampai ke Al-Buruj, ada yang mengatakan sampai ke An-Nazi'at. Kalau berbeda-beda. Jadi maksudnya apa? Al-Hujurat itu kan panjang, terus ke sini juga panjang. Jadi maksudnya subuh itu adalah momen di mana malaikat hadir mempersaksikan, makanya panjang. Alasan kedua kenapa sholat subuh itu panjang, karena jumlahnya cuma 2 rakaat. Makanya dibuat panjang. Jangan sudah 2 rakaat bikin pendek gitu ya. Dan itu terlepas dari kesibukan masing-masing ya. Itu imam berkewajiban untuk melihat maslahat. Ya. Melihat maslahat, mempertimbangkan mana maslahatnya seperti itu. Menjalankan sunnahkah atau malah nanti pada keteteran gitu. Itu dipertimbangkan juga. Tapi dalam syariat itu ada tuntunannya. Lalu alasan yang ketiga kenapa panjang? Dan dalam sholat itu rakaat pertama harus lebih panjang daripada rakaat berikutnya. Jangan rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun
tiba-tiba rakaat keduanya nama yang tasa'alun. Itu namanya ngeprank, Pak. Udah enak-enak rakaat pertama kafir, kayak rakaat kedua kulhun. Ternyata nama yang tasa'alun, Pak. Itu langsung minta dia semangat. Ya Allah. Itu ngeprank, Pak. Satu jemaah atau masjid kena prank. Baik. Jadi alasan yang ketiga, kenapa dia panjang? Karena masih banyak yang tertidur lelap. Meskipun sudah dipanggil as-shalatu khairun minan naum. Islam itu memang seperti itu, Pak. Tidak hanya ingin kita masuk surga, tapi ajak orang lain masuk surga. Maka waktu tunggu qomat paling lama itu subuh. Para ulama fikih sebutkan itu sampai di angka 20 menit baru qomat. Kalau zuhur asar itu 10 menit. Kalau maghrib itu udah lama. Kecuali kalau momen-momen berbuka puasa itu bisa 15 menit. Isya juga 10 menit. Paling lama itu subuh 20 menit. Karena di situ ada pengantin baru yang harus mandi, ya. Ada jomblo yang habis mimpi basah mandi juga. Ada orang-orang yang maaf masih di kamar mandi lama. Ada orang-orang yang ngantri. Jadi rakaat pertama harus panjang. Karena kita ingin jamaah hadir ikut sama kita disaksikan oleh para ulama. Dan Nabi SAW seperti itu. Nabi SAW disebutkan itu beliau tidak ruku sampai tidak mendengar lagi telapak kaki para sahabatnya. Maksudnya apa? Maksudnya Pak, sudah masuk semua ke dalam barisan sholat. Bahkan dalam fikih, Pak, kalau kita sedang meruku di rakaat pertama, kemudian kita dengar pintu terbuka ada jamaah baru masuk, itu satu poin atau salah satu dari sekian banyak poin yang harus diperhatikan itu adalah memperpanjang rukunya. Supaya apa? Supaya jamaah ini mendapatkan rakaat tersebut. Kan batasnya rakaatnya. Ruku. Agar dia dapat rakaat tidak masbuk. Itu sampai segitunya Pak Islam. Ayo kita masuk surga sama-sama. Kita masuk surga sama-sama. Sampai seperti itu. Tapi para ulama juga berikan keterangan, kalau seandainya para jamaah sudah gak nyaman di ruku panjang sekali, ternyata yang masbuk itu juga gak paham bahwa ketika dikasih peluang pintu bis masih dibuka harus cepat naik, jangan dia tunggu lagi. Kan sebagian orang kan seperti sebagian kita tunggu rakaat berikutnya lagi. Enggak Pak, kita langsung ikut barisan. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Paman adrakum fa'atimu. Kalau kalian datang ke masjid, datanglah dengan tenang, sakinah, tenang, gak usah buru-buru. Maksudnya gak usah lari-lari gitu. Tenang saja. Karena efeknya kalau lari-lari itu buru-buru, kita nggak khusyuk. Baca Al-Fatihah itu ngos-ngosan. Alhamdulillah. Ngos-ngosan, ya tenang. Maka tenang. Masuk masjid, apa yang kalian dapatkan fa'atimu. Maka lanjutkanlah. Posisi imam lagi sujud, langsung takbiratul ihram turun sujud. Lagi rukuk, takbiratul ihram langsung turun rukuk. Jangan tunggu lagi rakaat kedua. Jangan tunggu lagi rakaat kedua. Seperti itu. Nah, ini sudah dikasih kode biar langsung masuk. Masuk. Dapat rakaat. Nah, maka itu salah atau beberapa poin kenapa sholat subuh itu paling panjang dan rakaat pertama paling panjang. Nah, dan belum lagi hal-hal yang lainnya terkait dengan hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan keutamaan sholat subuh yang berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini salah satu sebab masuk surga. Man shallal bardaini dakhala jannah. Siapa yang salat bardain, bar itu artinya dingin. Siapa yang salat bardain, para ulama tegaskan salat bardain adalah salat subuh dan asar. Siapa yang menjaga dua salat tersebut, maka dia masuk surga.
dari hamba-hamba yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Maka kebalikannya itu juga sebagai salah satu dari penghalang neraka. Kemudian berikutnya berada di jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat subuh, ya, itu dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jamin hidup kita. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Fa huwa fi dhimmatillah. Pak, kalau perusahaan jamin hidup kita sampai meninggal gimana Pak? Senang atau tidak? Pegawai PNS itu dijamin hidupnya gimana tidak? Senang atau tidak? Senang. Beromong-omong orang masuk di situ ya. Ini Allah yang jamin Pak, yang punya langit dan bumi. Allah yang jamin. Senang itu luar biasa. Ya. Nah, dan keutamaan sholat subuh berikutnya dihitung seperti sholat semalam suntuk. Luar biasa. Siapa yang buat sholat semalam suntuk? Tidak ada yang kuat. Kita manusia betul. Dan itu Nabi SAW sudah berikan arahan ketika beliau masuk masjid. Beliau lihat ada tali yang melintang seperti ini. Ini tali siapa? Ini tali seorang sahabiah, sahabat perempuan. Dia sholat malam, kalau dia ngantuk, dia pegangan tali biar tidak jatuh. Kata Nabi, gak usah seperti itu. Yang namanya semangat itu pasti ada kendornya. Kalau udah ngantuk, tidur. Karena ngeri juga Pak, sholat dalam keadaan ngantuk. Alhamdulillahirabbil alamin wa radolin tiba-tiba langsung lompat ayat ke-7 ya. Itu kan ngantuk ya, udah ngantuk ya. Ruku harusnya subhana rabbil azim, dia subhana rabbil a'la. Campur-campur begitu ya. Qul a'udzu birabbin nas, dia nyambungnya kemana ya? Jadi tidur. Dia tidur. Dan dalam Islam kita ini punya hak kepada Allah. Kita punya hak pada manusia, kita punya hak untuk diri sendiri. Kita juga harus istirahat. Hak Allah ditunaikan, hak manusia ditunaikan, hak untuk tubuh juga harus ditunaikan. Dengan sekian banyak keutamaan sholat subuh, maka semoga kita lebih termotivasi untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan salah satu ciri orang-orang munafikin adalah mereka enggan untuk melaksanakan dua sholat tersebut, subuh dan asar. Kenapa enggan? Karena itu momen tidak dilihat orang Pak. Kalau maghrib kan ramai, momen dilihat orang gitu. Zuhur momen dilihat orang, terang. Asar momen dilihat orang. Subuh, isya. Orang munafikin mereka tidak melaksanakannya dengan semestinya. Maka dengan demikian, insya Allah pagi kita menjadi berkah. Ya, sesuai dengan temanya, berkah di waktu pagi. Waktu pagi itu berkah. Tinggal bagaimana kita ingin mendapatkan keberkahan tersebut. Salah satunya tadi, ya. Kita bangun tidur, baca zikir, wudu, sholat, pagi harinya berkah kita. Jiwa raganya berkah, luar dalam berkah. Ceria, hati semangat, bergairah. Meskipun ada hutang, meskipun ada hutang bergairah. Sekali lagi hutang, ya Allah, hutang itu Pak, zulmun bilailin. Hutang itu kegelapan di malam hari, nggak bisa tidur gitu. Dan kekangan di siang hari. Kekangan itu maksudnya buka gorden, ada yang nungguin, ada yang mau tarik hutang gitu ya. Gak tenang mau melaksanakan aktivitas Pak. Malam gak bisa tidur, siang gak bisa kerja. Mau keluar tiba-tiba sudah ada 3 orang nunggu mau nagih hutang. Hidup gak tenang Pak. Jadi
Islam mengatakan jangan sekali-kali berhutang kecuali memang kebutuhan dan mepet. Nah, terkait dengan kebutuhan ini kan Islam sudah ajarkan jangan sampai itu kategori keinginan bukan primer masuk ke dalam primer semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir, Masya Allah, 15 menit. Nabi SAW itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi hari ini. Masya Allah, itu Nabi paling rahmatan lil alamin itu buat semua alam. Kita didoakan Pak, padahal beliau belum ketemu sama kita. Didoakan. Nabi nanti di hari kiamat itu menunggu di ujung sirat. Ya Allah umat saya selamatkan. Beliau menunggu umatnya. Sayangnya luar biasa beliau sama kita. Pertanyaannya, apakah kita sayang betul sama beliau atau hanya di mulut saja? Saya cinta Nabi, tapi tidak menjalankan warisan beliau, menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan beliau. Itu yang menjadi PR. Jangan sampai seperti sebagian manusia. Waktunya hari ibu datang ibu, ini ada kue, selamat hari ibu. Tapi habis itu ibunya suruh dia, tolong cari gas dulu ya 3 kilo. Enggak gitu, mau main PS gitu. Itu cuma selang 5 waktu. Setelah dia rayakan hari ibu gitu ya, disuruh ibunya minta tolong, nggak mau gitu. Yang lain aja gitu, adik-adik gitu. Bentar lagi mau game ini gitu. Apalah artinya sebuah perayaan? Islam bukan agama seremonial. Islam itu kontinu 24 jam. Karena itulah yang menentukan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itulah yang menentukan kita bisa jawab 3 pertanyaan kubur. Pertanyaannya mudah Pak. Sekarang aja kita bisa jawab. Apa itu? Siapa Tuhanmu? Siapa? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad SAW. Yang ketiga, apa agamamu? Islam. Jangan kita Pak, non muslim bisa jawab. Non muslim itu banyak juga yang masih Pak. Masya Allah gitu. Astagfirullahaladzim. Pasti mereka Pak. Tapi nanti ditanya 3 pertanyaan itu pun bisa jawab. Orang muslim juga ada yang tidak bisa jawab. Siapa mereka kata para ulama? Mereka yang beragamanya itu sekedar ikut-ikutan. Alias apa? Tidak mendalami ilmu agama. Maka penting kita untuk terus belajar ilmu agama. Diceritakan dalam kubur itu kita ditanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ada yang jawab, apa? Siapa Tuhanmu? Saya mendengar orang bilang Allah. Saya juga bilang Allah. Siapakah mereka? Mereka yang tidak memiliki atau tidak belajar ilmu agama. Ya hanya ikut-ikutan, beragama hanya sekedar ikut-ikutan. Dia tidak nanya, ini kita melakukan ini ada tuntunannya nggak gitu? Kalau nggak ada, kenapa kita harus melakukan gitu? Jadi dia hanya ikut-ikutan. Itu di alam kubur seperti itu. Di alam kubur seperti itu. Apalagi nggak bisa jawab, hancur lebur badannya. Dipau sama para malaikat. Nah, untuk bisa menjawab itu harus continue kan? Harus continue. Itu Nabi SAW berkata, Allah baik itu mati fi dunia. Pagi itu waktu yang berkah. Jadi makruh hukumnya tidur pagi. Para ulama sampaikan seperti itu. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan tidur pagi itu termasuk penyakit. Gak bagus buat tubuh. Ya, tidur habis subuh sampai menjelang matahari terbit itu tidak bagus buat tubuh. Terus gimana saat kita security yang tugas malam gak tidur dong? Itu pengecualian. Ya, itu pengecualian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan di pagi hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya
untuk bisa bangun subuh menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak takut untuk menjalani hari, riang gembira, jiwanya tentram, pede untuk menjalani harinya karena dia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menjalankan sholat subuh berjamaah, dia telah bangun tidur lalu berzikir kepada Allah, lalu wudu lalu menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Semoga di ahad pagi ini dan di waktu-waktu lainnya, di hari-hari lainnya, di pagi hari, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Demikian, maaf jika ada salah ucap dan salah sikap. Kita tutup. Tutup sudah lewat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.